Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat sekalian, terutama tidak lain dan tidak bukan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan yang yang mengadakan acara Maulidin Nabi pada hari ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu, semoga kehadiran kita sekalian ini diberkahi oleh Allah SWT, mendapat rahmat, amin. Di sini rasanya kepingin lagi akan sekalikan memberikan salam kepada pihak barataan lah. Nah, karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Shadaqallahu adzim. Apabila kamu itu diberikan kehormatan, tentunya kehormatan dalam Islam adalah salam. Fahayu bi'ahsana minha, berilah kehormatan yang lebih bagus. Kalau orang datang ke rumah kita, assalamualaikum, sunat. Kalau nang menjawab wajib, waalaikumsalam. Tetapi kata Allah SWT, fahayu bi'ahsana minha, bagus ditambahi waalaikumsalam warahmatullah. Itu ditambahi bagus, atau wabarakatuh. Tetapi kebiasaannya para tokoh, khatib di atas mimbar, orang pidato memberikan salam itu sampai habis. Oleh sebab itu kepada pian-pian barataan, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya menjawabnya habis juga. Jangan assalamualaikum, nah itu tersalah ngarannya. Nyatakanlah barataan, karena kata Allah aurudduha, pulangkan kepunyaan orang. Orang sampai wabarakatuh, kita jawabnya juga sampai wabarakatuh lah. Nyatakan beratan. Mungkin sepalih begini tajak lo tadilah dengan tapi nyaring. Nah, sekali sebagai peringatan di kita berataan, kalau orang masuk ke rumah assalamualaikum, waalaikumsalam sudah cukup. Tetapi bagus kata Allah Ta'ala, ditambahi fahayu bi'ahsana minha, tambahilah, berilah kehormatan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah, atau tambah wabarakatuh, habisakan. Itu sunat hukumnya ditambah. Adapun yang seperti tadi kita sebutkan, para tokoh, khatib di atas mimbar, orang berceramah, semua yang sampai wabarakatuh, wajib juga kita menjawabnya sampai wabarakatuh. Nah, sekali namanya tadi artinya kurang sekarang aku tagih. Tutang lagi, tutang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terpanjang daripada tadi sedikit. Bapak dan Ibu teman sekalian, alhamdulillah berkat adanya Ustaz Fadilah yang mengundang kita lebih jauh. Ujar Sidin tadi datang di Makkah. Ya alhamdulillah memang datang di Makkah. Minggu tadi kita datang hari Ahad, sekarang sudah seminggu. Alhamdulillah. Berkat adanya silaturahmi, kekuatan kita bersama waktu Ustadz ini sama-sama belajar di Makkah. Alhamdulillah kita pun juga sambil belajar. Alhamdulillah dengan adanya ikatan itu dipanggil untuk datang kemari. Alhamdulillah hati kita datang untuk menunaikan hajat. Alhamdulillah sampian-sampian juga nang mana kada bisa melihat lawan ulun. Alhamdulillah orangnya sama nak pian juga, orang Banjar. Kalau tengah orang mana kalah, orang Banjar juga kelahiran orang daerah Alalakuin di tahun 1440. Bisa aja pian hitung tuh berapa umur kakanakan menyalankan kakanakan lagi ini sudah tua. Nah, tahun 40 lahir. Alhamdulillah sampai sekarang. Tetapi alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT kemudahan, artinya dilahirkan di daerah Banjarmasin, dituakan
di kampung ataupun di kota lain. Peretan 10 tahun di Limbah Alalak pindah ke Alo-Alo sekitar SD Bahari, lalu pindah ke Banjar Stomat, dan lalu langsung ke Matapura. Sesudah ke Matapura di tahun 1900 akhir 63 kita ini alhamdulillah badiam di Makkah. Tersalah pian itu berapa tahun, jawabannya tahu berapa tahun. Alhamdulillah pulang beberapa kali. Cuma tahun ini alhamdulillah terpecah kemarin. Ada yang berkatnya ada Ustaz. Ada kemari utama-tama juga punya keingatan gini dulu anak memberikan ijazah, memberikan fatwa kepada pemberataan. Alhamdulillah kita ini sama aja bahasa kita orang Indonesia lah. Tetapi ada berkat didoakan oleh guru, mudahan kita ini bisa menulis kasidah-kasidah Arab. Alhamdulillah bisa menuliskan kasidah. Nah, ada diantaranya yang kita bawa di sini, yaitu seperti yang dibaca oleh kawan-kawan keanak-anak Nabi Rasulullah, Syafi'un Habibullah sampai. Dan yang kedua di sini Rabbana alhamdulillah birrul walidain. Nah, dan selain daripada itu, alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah SWT anugerah, diberikan oleh guru-guru kita ijazah Al-Quran. Nah, ijazah Al-Quran ini bagus benar, pian juga ambil. Siapa-siapa yang telah tadi pernah menghatamkan Al-Quran, itu ijazahnya 100% karena siapa yang belum menghatamkan Al-Quran, itu masih tergantung-gantung istilahnya, boleh dia ambil ijazah, cuma ijazah lain kada kawa. Nah, jadi sampean umpamanya sudah menerima ijazah pada ulun, sampean bila ijazah kepada anak buah, kepada anak bini, dan tetangga sebagainya. Adapun ijazah ini bagus sekali kita laksanakan, karena dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Ikatannya ini bagus sekali. Kalau kita baca Al-Qurannya boleh, kan tidak apa-apa. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ini memang sudah disuruh Allah SWT. Tetapi guru kita siapa? Nah, ini pentingnya. Nah, kalau Abu Guru ya Abu Guru aja, kan di kampung kan belajar alibata. Nah, tapi si Dinto apa dulu guru itu bersambungkah ikatannya dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ada sambungannya. Yang mana pribadi ini adalah nomor 30, mengambil kepada seorang guru. Nah, si guru ini terus-terus sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil kepada Rasulullah. Rasulullah tentunya mengambil kepada Sayyidina Jibril. Jibril mengambil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rentengannya. Jadi ikatannya dari sahabat Nabi Sayyidina Ali terus kepada Nabi, dan terus kepada Sayyidina Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nanti ujarku aku ijazahkan, kami terima, itu jawabannya lah. Nah, untuk menjajahkan itu tidak susah, tidak berat. Cuma kita berataan dulu membaca seperti tahlilan, yaitu qul huwallahu 3 kali, qul falaq, qul binas, Fatihah, Alif Lam Mim, Ayatul Kursi, lawan Amanah Rasul. Mari kita untuk membacanya bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يسبح إلى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الذي يحبه ما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أو بلغ نفسا إلا وسعها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لكم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Sekarang Al-Quran nang pribadi terima dengan guru saya Ismail Usman Zion Yamani dan guru saya juga Syekh Yasin Al-Fadani dan juga guru saya Muhammad Amin Qutbi. Sekarang Al-Quran aku ijazahkan kepada kalian berataan kami. Alhamdulillah itu sudah ada ikatan kita dengan para guru-guru dan sampai terus kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil kepada Nabi, Nabi mengambil Sayyidina Jibril, Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijazahnya ada sudah di tangan saudara kita. Siapa yang mau nanti ada di sana dan juga kebetulan tadi ada kita hanya cetak sedikit aja 1000 biji. Tapi sudah dibagi ke sana kemari, mungkin ada puluhan biji aja, ada juga sedikit ada di bawah sini. Nanti ada secara buku Al-Quran. Ngarannya bukunya ataupun ngarannya kewajiban muslim terhadap Al-Quranul Karim. Ada juga dibawakan sedikit mungkin 30 ada karena anak terbagi nanti dibawa ke ke negara. Jadi itulah sedikit daripada ijazah. Adapun yang tulisan-tulisan kita syair-syair juga sama aja sudah kita ijazahkan, kita beratan lah. Bapak dan teman-teman sekalian, saya sekalian dari Bedi itu kan alhamdulillah juga di kampung sini sudah banyak nama membaca Asmaul Husna kasidah kita. Itu juga pun alhamdulillah tulisan kita, alhamdulillah karena berkat guru. Di waktu kita menulis lalu Jarasidin ada orang tua Syekh Hasan Masad karanya. Insyaallah tulisan kami berkati oleh SWT. Alhamdulillah diberkati Allah SWT, mungkin sudah 500 jutaan buku itu tersiar di seluruh Indonesia, sedikit-sedikit lah kalau seluruh jadi itulah demi sedikit. Itu yang pertama adalah kebanyakannya di pondok-pondok kita beriakan, di pondok-pondok dan di majlis talim, jarang sekali kepada umum, yang kebanyakannya adalah di pondok. Bapak dan Bapak sekalian, tentang Maulidun Nabi, hal ini kita juga berkeyakinan sampian-sampian hal ini telah mengetahui bersama, dan ada juga kemudian kemungkinan ada yang tidak tahu. Terkadang pernah 3 tahun yang lewat kita datang di Banjarmasin hari pertama atau hari yang kedua, tukang ceramahnya sudah ada, kita disuruh hanya untuk membaca doa, dipanggil, sudah ada ceramah tukangnya. Tetapi di waktu ceramah itu ada sedikit tersinggung Nabi kita Muhammad SAW. Qul innama ana basarun, dikatakannya Nabi itu orang biasa. Hati-hatilah pian, jangan sampai di kampung sini mengatakan Nabi itu orang biasa. Kita ini orang biasa, Nabi bukan orang biasa.
Nabi besar kan kebanyakan di kampung Nabi besar Muhammad dikatakannya Nabi biasa. Nah ini hati-hatilah, bahkan ada beredar di kaset-kaset dan kita dengan telinga sendiri mendengar dua orang guru berkata macam itu, di mana beliau itu mengambil ceramah itu ada tahu boleh jadi di surat kabar atau juga di sama-sama mikrofon lalu dibawa kepada masyarakat. Kada boleh, dilarang mengatakan Nabi itu orang biasa. Nabi itu adalah orang pilihan Allah yang lebih dari luar biasa. Itu kan masih ada juga sedikit ketinggian. Tapi kalau orang biasa diharap benar kalau ada bisi kaset itu, tapi insya Allah ada ini. Kaset itu sudah puluhan tahun kita dengar. Cuma para gurunya ada diantaranya yang masih ucap macam itu. Sesudah ceramah selesai akan kita baca doa, minta kita permisi kepada panitia, sedikit akan memberikan komentar dengan ramah tamah. Alhamdulillah orang kampung di situ berterima kasih lawan kita, dan kepada gurunya dengan empat mata juga kita memberikan penjelasan. Nah, supaya jangan lagi dikatakan Nabi itu orang biasa, tak salah. Jadi Nabi kita itu bukan orang biasa, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Nabi tidak orang biasa. Segala apa saja yang keluar dari jasad beliau suci. Tidak boleh dikatakan kotoran, tidak boleh, karena suci. Kalau kita, kalau disambat saya lagi, tidak suci kita punya beliau suci. Pernah pada suatu malam, beliau buang air kecil di dalam mangkok. Di waktu pagi disuruh sidin, ada pembantu rumah Iman, disuruh buang. Tadi malam buangkan itu barang. Ujar si Ummu Aiman, tadi malam ulun kehausan, ulun minum. Diminumnya. Tadi dilarang oleh Nabi. Mengapa ikan pada ini kadang tidak ada? Bahkan diberikan kegembiraan, ikan engkau tidak akan sakit perut selama-lamanya. Jadi obat. Orang biasalah macam itu. Hati-hatilah kita berataan. Jangan sampai-sampai pendapat nang seperti meremehkan Rasul di kampung jangan ada. Mungkin dari mana ada tahu kita. Salah satu daripadanya, pada suatu hari Nabi melaksanakan besumu. Kalau pun besumu buang darah, besumu juga kan di sini. Besumu kalau lain bahasa orang di sana. Kalau buang darah ada nang di kepala, terkadang ada nang di belikat, di mana nang sakit, terkadang di kaki. Pernah kita juga bersemu di kaki. Oleh sebab itu pernah Nabi melaksanakan. Di sini juga kita anjurkan kepada siapa-siapa yang belum bisa bersemu supaya gawiakan bersemu. Ini sudah kalau bersemu juga belum lah. Kasihan guru jadi belum juga lagi dapat. Nah, Nabi menggawiakan. Tapi yang jelek besumel sudah. Alhamdulillah sudah rancak sedikit. Nabi besumu membuang darah. Kita pun juga kasihan sekarang boleh jadi orang yang tinggi darah, ada stres dan sebagainya, coba dibuang ini itu. Boleh jadi mudah-mudahan. Ada sekarang yang kencing manis dan sebagainya, ayo bawa besumu ini. Karena di waktu Nabi Isra dan Mi'raj turun diwasiati oleh para malaikat, nur ummataka bil hijamah. Kata malaikat kepada Nabi kita, suruhlah umat-umat kamu itu melaksanakan besumu. Nah sekaranglah siapa yang kepingin untuk melaksanakan seperti mana laksananya Rasul supaya besumu. Besumu ini adalah yang bagusnya pertengahan bulan 15 ganjil
17, 19, 21, terus kan 23. Nah, ini tekan Ahad yang akan datangnya 15. Nah, ini tekan ada apa pesunuhan di sini? Tukang semua adalah. Hah? Alhamdulillah ada aja. Nah, insyaallah. Ayo kian siaplah penyembuhan. Ini banyak nadi bisa bersumur kenapa? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Bagus sekali pribadi teladan Rasul itu kita turuti. Nah, ingatakan, jangan kita dengarkan aja Nabi bersumur kita kada bersumur, jangan. Laksanakan sekalipun harus. Akan kita dapati hikmatnya dan barakatnya. Asal kita mengatakan ini adalah gawian Rasul. Sesudah beliau selesai bersumur, dipanggil sidin kemanakan yang bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah, buangakan nang darah gini nah. Diambil sidin lihat Abdullah kesana kemari kemana, anak membuang darah Nabi nih. Akhirnya diuntalnya, ditaguknya. Kenapa jadi wani menaguk? Kira-kiranya sudah tahu bahwasanya Nabi ini kada najis. Di waktu memulangkan wadahnya tadi ditanya oleh Rasul, kada kau berdusta kan di wadah Rasul? Karena sidin tahu dunia nang seempat ini semua jadi satu beliau. Nang di belakang, sekarang kayak aku ini di belakang kelihatan sidin. Nah, kiwa kanan sudahnya. Hai Rasulullah, ulun minum tadi. Tadi digusari juga oleh Rasul. Kenapa ikan minum najis umpamanya? Tidak. Nah, dan diberikan satu kegembiraan oleh Rasul, siapa yang mencampur darahnya dengan darahku tidak akan masuk api neraka. Innalillahi. Alhamdulillah. Ayo, jakanya ada di sini kita rabutakan juga insya Allah. Insya Allah. Nah, itulah. Dinyatakan. Salah satu yang bisa kita juga sedikit mengambil barakat, yaitu kalau ada orang guru-guru itu pernah bersalaman lawan guru-guru itu, si guru asalnya itu pernah bersalaman lawan Nabi, pokoknya sahabat. Nah, jadi sahabat ini bersalaman lawan tabiin dan tabiin terusnya. Nah, itu bagus juga kita bersalaman. Karena siapa bersalaman lawan orang yang bisa pernah bersalaman Nabi sekalipun sudah ribuan tahun, insya Allah pun juga akan mendapat barakatnya. Nah, Bapak di Musmadhan, Nabi kada orang biasa. Darahnya diminum orang, air kecilnya diminum orang, dan tidak boleh kita katakan Nabi itu buang kotoran. Janganlah nyatakan tidak kotor, punya Nabi tidak ada kotor. Nah, itu salah satu daripada keistimewaan Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hadirin teman sekalian? Dan pula salah satu daripada keistimewaan Rasul, lalat dan nyamuk tidak pernah berhinggap di badan sidin. Ayo, adakah manusia yang kada dihinggapi nyamuk lalat? Hah? Sekedar ada sekolah. La ilaha illallah. Nabi kita lalat nyamuk kada pernah hinggap. Lalat aja kada, apalagi nyamuk mengikut. Nah, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyamuk dan lalat tidak pernah berhinggap di badan sidin. Banyak sekali keistimewaan daripada itu. Bapak dan ibu teman sekalian, selain daripada itu, supaya kita ini sampian-sampian ibaratan ini nang didengar itu mudah-mudahan bisa dia balakan. Amin lah. Macam apa caranya? Yaitu liberasi telinga. Karena telinga ini boleh jadi saja pun punya kita ini kotor. Karena apa? Nah, ini jaga. Di antaranya kalau kita ini sembahyang subuh kesiangan,
itu menurut riwayat Nabi, balas syaitanu fi uduni, hati-hati berataan. Siapa yang kasiangan sembahyang subuh, itu adalah telinganya dikencingi, dikami oleh setan. Ayo rancak kapian balon kah? Ini hati-hati lah beratan do, anak-anak muda-muda ini malayur-layur kena bertonton-tonton malam, akhirnya subuh kasiangan sembahyangnya juga. Tapi jorong bahari kunutnya bakaring kah? Nah, janganlah berataan. Akhirnya telinganya kotor, kau boleh jadi nanti ada masuk nang dinasihati kada masuk, apabila masuk boleh jadi keluar nanti balakiwa. Ini adalah sialnya. Lantaran apa? Lantaran manusianya sembahyang subuh kasianan, apalagi kada sembahyang. Nah, ini hati-hatilah kita berataan nih. Dipadahi Nabi, siapa yang melalaikan sembahyang kan sudah berdosa. Jadi nyatakan berataan apabila sudah ada orang berdengaran hatinya berkiawan sembahyang subuh, membaca salawat dan sebagainya, cepat bangunan. Jangan bakina-bakina lagi. Kalau pina binipin kena setumat biar dorok. Jangan lau. Habis sang kena berdua kesiangan. Nah, jangan nyatakan. Cepati. Laksanakanlah. Dan akibatnya pulang kebaikannya bagus benar, mendapat barakat. Insya Allah kesehatan kita insya Allah sehat daripada orang yang kesiangan. Nah ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriya atau kama qala Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi berdoa kepada orang yang bersungsung sembahyang subuh supaya diberkati. Kalau kita aja berdoa mungkin lambat, tetapi doa Nabi. Nah ini, siapa yang kepingin berkat doa Nabi supaya dapat kita melaksanakan sembahyang subuh di tepat waktunya, jangan sampai kesiangan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Nyamannya kita mencari doa Nabi. Bagaimana kita? Alhamdulillah jadi kada terasa. Alhamdulillah, ingatakan berataan, jangan melayur, ingatakan. Nah inilah salah satu daripadanya. Mudah-mudahan kita datangan di sini beratannya. Nah, sembahyang subuh jangan melayur lagi lah. Kalau benar aja nggak tahu lagi kita lah. Jangan melayur lagi akas. Jadi umanya di belakang tuh umanya. Kalau banyak anak bangun jangan dipingkut-pingkut lagi lah. Kalau kena atau mbahnya kajuan punya, nah umanya anak lakas bangun kena juga jangan. Ingatakan berataan, anak buah macam itu juga akan digawili supaya melaksanakan itu sunnah Rasul. Dan juga sunnah Rasul ini bagus kita laksanakan, karena tadi kan laqad kana lakum fi Rasulillah, banyak orang membaca Maulidun Nabi atau pemairat supaya contoh teladan Nabi itu digawiakan. Ada juga satu sunnah yang banyak sekali manusia kada tagawiakan, padahal sunnah aja. Sunnahnya bagaimana? Siapa yang melaksanakan sunnah yang itu, nah ini bagus benar, yaitu insya Allah anak buahnya menjadi anak yang saleh. Nah kepingin kalau anak menjadi anak yang saleh, anak yang baik. Nah jelas, ayo Ustaz. Naam di sini bahasa Arab kalau. Nah, seberatan kita kepingin ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, jadikan anakku orang yang alim dan sebagainya. Carilah laksanakan dahulu di waktu sebelum hampir umur 7 tahun, laksanakan sunnah Rasul, yaitu gantungan pemacat atau pentekat di dalam rumah. Nah ini banyak sekali kada ada orang ini. Nah kau rancak pada bilang kalau ada orang kada terlihat pekat bagantong, boleh jadi di kamarnya kada tahu kan kita lah. Nah pekat bagantong disuruh Rasul Ali Qudsar, Nabi kita menyuruh supaya umat-umatnya ini bagantung pekat. Barang aja apakah pekat kan mentalatung janganlah. Baik pekatnya cukup aja sudah. Sini banyak kayak kalau menjual pekat jelas. Ditatak semeter-meter.
Aku ingat benar arwah aiku bahari pekat ditatak sidin dibalas sidin 4 gantung. Coba sida pabi kembali sembahyang itu tak belakang ikam. Dasar lakas juga sembahyang. Coba pabi kembali malas ngaji kan tak pekat itu tak belakang ikam. Alhamdulillah. Berkat sunnah Rasul kami bahari taat ibadat lawan orang tua karena mereka melaksanakan sunnah Rasul. Ngatakan pian beratan nalau gantungnya pekat kena ini sunnah Rasul nih, sunnah Rasul al-Qudsah kata Nabi, laksanakan gantungakanlah pekat di dalam rumah apabila sudah mulai 7 tahun. Karena apabila kita sudah nanti 7 tahun mereka seandainya tidak sembahyang kan wajib kita pukul kelak 3 kali di tangan, kena kada mau lagi 3 kali di kakinya umpamanya. Nah ini tetapi insya Allah dalam jangka 3 tahun tahun ke-8, ke-9, ke-10 di dalam kita melaksanakan sunnah Rasul ini insya Allah sudah umur 10 tahun akan menjadi anak nang saleh. Lantaran apa? Dapat barakat ini subutul khair, ada kebaikannya dari sunnah Rasul baratan ini. Nah jaga-jagakanlah. Nah, ada cucu kabarangnya juga kajuti umahnya mencari mengajuti nak laka-laka sikam sembahyang kenapa bikam lambat dipukul babah sama-sama berdua. Ada diantara waktu kita baca ramah itu ini guru waya wajar apabila digantungkan yang bisa membuang sudah tua orangnya, coba lagi 7 tahun lagi halus beneran juga kira lah anak-anak ini lain kayak yang bahari. Tapi insya Allah kalau sudah mulai 7 tahun atau sebelumnya insya Allah sunnah Rasul kita berniat kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku jadikanlah aku menggantung ini berkat Rasul supaya aku menjadi anak yang saleh, insya Allah menjadi anak saleh. Itu yang zahirnya. Kalau yang batinnya kepingin anak yang saleh, jangan lupa, jangan kada ingat melaksanakan meneteskan anak supaya ingat bacaannya. Ada ingat aku pun bacanya jelas. Aku bertakon sedikit. Nah, samakah bacanya kan wadah embatku. Kemana aku bertakon ya? Guru nanti dia kan ya. Di sini tahun ini. Kemana ya aku menunjuk. Aduh saya tunjukkan adalah. Ayo. Sikum aja bacakan nah, barang aja nah. Apabila kada ingat nang itu, nah ini sunnah Rasul ketinggalan. Nah hati-hati jangan gerasa gerusuh. Laksanakanlah sunnah Rasul. Sama lah bacanya lembetku, apa aja barang membacakan lah. Kalau belain pada akan kena lain gurai. Nah bacakanlah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sama kah kada kah? Sama aja hanya pada sama. Nah menyatakan ini apabila ada bacaan di dalam Al-Quran Tuhan menyuruh kepada iblis supaya mengganggu manusia. Apabila kita berbacaan itu anaknya kita anak seperti manusia tapi naudzubillah kelakuannya seperti kelakuan syaitan. Kenapa anakku yang begini? Kenapa anakku begini? Pina macal benar. Siapa yang salah? Boleh jadi inya ada bacaan di waktu jima lawan bini. Nah ini nyatakan abad tahu anak-anak belum kawin toh. Belajar kena. Ini ada kalau pengurus ini. Tapi alhamdulillah wah ini di dalam buku daftar nikah tuh ada bacaannya. Lagi behari kita ada. Bagus tuh ada wah ini pembacaan itu. Nah nyatakan abad tahan. Siapa yang kepingin anak nang saleh, sunnah Rasul dia malakan, sunnah Rasul dia malakan. Jam 4. Nah, akan kita tutup. Mungkin 45 menit takutnya kalau lah lawan satu kisah keadaan zaman Rasul.
Kisah zaman Rasul ini, beliau waktu sembahyang gerah matahari, gerah bulan di zaman Rasul tidak pernah terjadi, tetapi gerah matahari pernah. Di waktu gerah ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita itu beberapa macam keadaan surga dan keadaan neraka. Kerap kali Nabi ini dibayangkan di waktu sidin Isra kan macam itu juga sebagainya. Di waktu hari itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan isinya di dalam neraka itu adalah babinian. Nah, mudah-mudahan babinian kita sini jangan ada tak kesana lah. Oh, banyak sebarang. Dengar aja kalau banyak sana banyak juga sana tuh. Hah? Mudahan jangan tak kesana. Jadi ada yang angkat tangan berucap kepada Rasul, kenapa hai Rasulullah kami ini tak kesana banyak? Yakfurnal asyir, kata Nabi. Kami itu wahai babinian, banyak sekali tidak melaksanakan terima kasih lawan laki. Nah, ini hati-hati. Siapa yang kada berterima kasih lawan laki, tak kesebelah, tak neraka. Macam apa yuk orang berterima kasih? Terkadang nih datang pada kolehan pina meramut. Nah itu, kalau benar aja pengjolak kalau pina meramut, hati-hatilah babinian. Nah, hati-hati. Di antaranya, contohnya yang dilihat Rasul hari itu babinian, yaitu nang galungnya tinggi di atas kepala. Kada boleh itu haram hukumnya lau banyak. Begalung tinggi. Kalau ada kita anak buah terlarang lawabahnya lah, ada boleh. Begalung tinggi mentukung di atas kepala haram hukumnya. Ingatakan. Ada boleh. Nah, nang sebut tinggi ini banyak pulang. Wah ini di antaranya babinian yang dilihat Nabi ke dalam neraka tadi, ariatin kasiatin. Bujur aja bagus saja, ini berpakaian juga, tetapi jengke. Berpakaian aja tapi kelihatan. Tahu, wah pina kurus orang ini. Hah? Terkadang di waktu aku tahun 3 tahun yang lewat, kada bisa kan melihat cuma ada kabar wah ini ujar, cuma kada di kampung sini mau kira-kira lah. Banyak sekali babinian yang kelihatan pusatnya berjalan. Ada tak boleh kamu tindak? Hah? Oh, apanya? Oh, kanakan. Ada tak kalau lah di kampung sini? La ilaha illallah. Ini apa gawin babinian begini lah? Ingatakanlah babinian. Kalau ada anak buah pian macam itu, boleh aja pakaian celana pinakantat coba bahan besarung, belapis jakai berat mengorong di maka atau babaya. Kalau kas jalan kasih toko kemari kelihatan kata kaum menyambat ya kok. Nah ini haram hukumnya. Kasiatin, ariatin kata Nabi. Perempuan yang akan ke neraka bujur aja bagus pakaian, tetapinya seperti telanjang, tipis. Ngalihat baca nah ini hati-hati lah. Hati-hati babinian. Tetapi babinian jangan jengkel hati. Dilihat pulang oleh Nabi yang sebelah surganya, sekalinya banyak babinian pulang daripada lalakian. Nah ini untungnya. Nah, banyak babinian daripada kan sama. Di surga banyak babinian, di dalam neraka pun juga banyak babinian. Mudah-mudahan babinian kita tak buat nang banyak sebelah nang kanan ini nah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi lantaran banyak babinian di dalam surga, kita nang lalakian ini nanti di dalam surga dikawinakan Tuhan. Nang mana satu tambah satu. Bapoligami. Nah, atau pemaduran Makhluk poligami. Nah, jadi kita lalakian ini dalam surga kita punya bini sakur-kurangnya dua. Aku naik kali lah. Udah kita akun.
Nah, pian sudah 2 sekolah. Nah, wadah aja lah. Sudah 2 di sini, ya sudah cukup mamanya kan. Tapi ada juga pahala yang lebih pada itu kan, ini bisa aja juga. Nah, insya Allah beratanlah. Kena di dalam surga lalakian jaga dikawinakan Tuhan yang mana 1 jadi 1 tambah jadi 2. Nah, mana kadada tak pas jadi 2 juga. Itu sekurang-kurangnya. Nah, ingatakan salah satu daripada alamat nang bini-bini tak ke surga ialah nang banyak anaknya. Nah, kan berpikir juga guru anak sudah. Alhamdulillah 4 ajar. Sebanyak ulun. Jadi jangan malas-malas guru lah paradoksinya. Ini kadang-kadang maranyau pang kita ini lesa bujur. Nah, kalau pang artinya maranyau ada ini. Ini memang bujur insya Allah lah. Nah, ngetakan babinian jangan pakai apa ngarannya nongajin pakai pil apa aja? Pakai KB. Oh, babinian jangan pakai KB lah. Oh. Ingatakan ada bagus. Ada bagus. Tapi ada yang pernah memakai KB ini sekali beranak 2-3 kong kabarnya sekali. Nah, sudah urusan Tuhan tegar 4 tegar 5 punya anak sekaligus kambar 2-3 kong. Nah, hati-hatilah. Nah, katakan. Nah, tadi nang neraka macam itu sifatnya nang tak surga macam itu. Nah, ingatan mudah-mudahan kita beratan ini dapat kita melaksanakan sunnah Rasulullah sekalipun sedikit. Di antaranya tadi kita sedikit supaya kita laksanakan sunnah Rasul, yaitu apa tadi ingatan nah, ingat lagi nah. Ayo bacakan. Basumo, alhamdulillah, ingat sidin. Yang kedua, alhamdulillah. Nah, ingatakan tak? Nomor kada tertulis kena pada akan ini sudah menulis tak? Guru siapa itu? Ada yang ketiga apa tadi? Itu lain. Itu ada keistimewaan Rasul. Yang kita bagus kita laksanakan bacaan. Nah, aku jangan membedakan bacaan Allahumma jinim syaitana wadil nimi syaitana marajak tanah. Hah? Ingatakan itulah. Nah, ingin sini aja kalau dulu. Pirang. Kayu betakun, barangnya kayu lawan nyemetin lah. Macam apa kalau orang bersamir cenderung dikira. Kalau samirnya ini nang melekat haram hukumnya. Macam apanya anak mandi junub kata kawan. Apabila kasayanya aja kan aja basah kada papa. Ingatakan begini lalakian. Kalau bersamir, samirnya melekat. Habis sang mandi macam apa? Anak mandi haid. Karena mungkin juga lalakiannya karena mandi junub sebagainya kada kawan haram hukumnya dan tidak sah sembayangnya. Karena itu tadi. Karena orang mandi junub mandi sebagai itu kan seluruh badan basah. Apabila samirnya nang melekat ini ada macam ada kita betakun kita mendengar bahwasanya nang bersamir itu ada 2 macam. Ada nang melekat 2-3 hari hanya hilang. Ada nang kahada. Apabila nang kahada melekat benar aja ada papa. Asal nang belakian nang laki menyuruh tapi jangan dibawa keluar di dalam kamar aja. Kalau babinian nih, bahias di dalam kamar aja. Jangan di luar kamar. Apabila bias di luar, nih payah pulang, kepingin nih, bisa bertambah pulang, lautnya sedikit aja. Nah, ini terkadang maaf lah bebinian, limbahnya tekan pengantin, waduh, bias benar kalau pupurnya bagus, bibirnya apa, nah, tapi sudah diwadah di hadapan laki, pupurnya pupur yang baras buruk. Masih kalau orang sini mulai baras buruk, la ilaha illallah, melempeng. Oh, opinian. Sudah ada depan laki, pupur melempeng. Sudah ada pengantin, bebengkeng. Nah, diharapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo mudah-mudahan kita minta kepada Allah SWT beratan kita baca Fatihah lah. Mudah-mudahan kita baca Fatihah ini banyu-banyu ini diberikan Allah SWT barakah. Barakahnya mudah-mudahan nang pina babal mengaji mudahan lancar. Mana bibine nang pina kata pi taat lanaki mudahan taat. Amin ah. Macam itu juga kono pina nang laki pina dahano tangan bisa menempeleng lan bini jangan penempelengan lagi. Amin ya rabbal alamin. Dasar lakian dan ini kini besok banyak menempeleng bini jan. Mudahan nang nakal-nakal tuh lalakian kah, bebinian kah nang nakal anak buah kah. Mudahan Allah SWT memberikan petunjuk hidayah menjadikan orang yang baik. Amin ya rabbal ala hadinnya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.